Tuh dia. Menurut lu gantengan Kyrie atau Yawi? Nah, Kyrie. Soalnya Kyrie. Yawi itu bad boy banget kan auranya kan. rating berapa Lex ya? Yawi berapa, Kyrie berapa? Yawi tipis-tipis 7 sih. Oh, Yawi 7. Kyrie 8. Oke. Waduh. Yang 10 saya. Waduh. Oke guys, welcome back to another episode of Ngemeng, episode yang ke-8. Nah, kali ini nih, karena kemarin kita kan udah banyak pengumuman roster reveal di minggu ini, jadi kita mungkin sekaligusin aja kali ya, daripada dibikin satu-satu kayak episode sebelumnya. Jadi di sini langsung kita bahas 3 tim sekaligus yang baru aja roster reveal, yaitu dari EVOS yang pertama, terus ada Aura, dan terakhir yang kemarin baru roster reveal tuh Bigetron. Dan di sini seperti biasa, gue udah ditemenin sama para e-sport entusiasnya Upstation. Ada Herald, Willy, sama Felix. Oke. Langsung aja mungkin dari yang pertama udah reveal minggu kemarin, yaitu EVOS yang ganti nama jadi EVOS Glory nih. Nah, gimana tanggapan kalian soal roster baru EVOS sama soal ganti namanya jadi EVOS Glory? Kita mulai dari Willy dulu. Iya, kalau ganti nama itu menurutku lebih ke arah buang sial kali ya. Buang sial. Karena kan sebelumnya EVOS Legends tuh masanya kayak emang udah berakhir aja gitu. Masanya udah dari zaman M1 waktu itu yang RKT, Aura, Lubiner, One. Jadi ya pergantian ini kayak menandai era barunya EVOS lah, EVOS Glory dengan pemain-pemain baru, wajah baru gitu. Nah, untuk rosternya sendiri, rosternya ini gimana ya? Emang tidak semewah tim-tim lain, bahkan lebih mewah AE, Alter Ego jauh. Tapi menurut gue ini kayak menguntungkan untuk EVOS sih. Kenapa? Jadinya itu mungkin banyak tim yang akan memandang EVOS sebelah mata nih dengan roster underestimate dengan ini. Ya. Tapi ternyata nih EVOS dengan roster ini ternyata udah mateng. Tapi ini asumsi doang ya. Jadi ini mungkin bisa menguntungkan buat EVOS, dan apalagi ini katanya kan rosternya murni pilihan Coach Theo kan. Coach Theo ini adalah pelatih yang membawa RSG PH juara MPLI kemarin. Iya, betul juga. Jadi kalau gue jadi EVOS fans sih mungkin lebih ke arah hashtag percaya Theo aja sih. Asik, percaya Theo aja. Omongan fans lain gak usah dipeduliin, yang penting percaya Theo dulu aja. Kita lihat meskipun di season 13 nanti hasilnya belum terlalu bagus gitu ya. Ya karena kan bisa dibilang ya masih percobaan lah ya dari Coach Theo. Betul. Percaya proses, percaya Theo aja. AC. Oke, ini nih mantap nih. Yang lain gimana? Dari Herald deh mungkin kalau gitu. Gimana? Apa? Tanggapannya soal roster EVOS Glory ini. Ngomongin soal EVOS Glory ya. Kalau menurutku dulu ini squad yang imbang karena ada 3 pemain lama dan 3 pemain baru gitu. Dan ada 2 pemain yang sudah cukup senior di ini ya, di MPL Indonesia, ada Bran sama Van. Jadi secara kalau kita melihat EVOS Glory sendiri, ini memang tim yang udah cukup imbang itu, apalagi datang Super Red ya kan, pemain yang masih muda, masih 17 tahun tadi aku cek, dan dia gantiin, dia jadi antara pelatih mungkin pelatih pertama ya mungkin ya, karena kan kalau kita ingat di MPL season 12 EVOS itu paling sering disebut ada yang oleng itu ya, yang di bagian coordinatornya di Blans gitu kan. Itu padan lah, dia dari Blacklist, terus dia di MPL MB walaupun nggak menang ya, dia masih bisa bawa timnya juara 3 lah. Dia bahkan timnya Rajayan Esport sebelumnya malah nggak ada suaranya, tapi dia bisa bawa timnya juara 3 ya, harusnya dia pemain yang bagus juga gitu. Iya. Tapi kalau secara keseluruhan kita ngelihat tim-tim lain, mungkin kita harus bilang rosternya EVOS masih di bawah tim-tim itu kayak RQ, AE, atau mungkin yang bagusan kemarin reveal juga. Jadi mungkin gitu. Makanya kalau aku juga pikirnya ini roster yang disiapkan buat MPL selanjutnya, MPL 14 gitu, karena ini benar-benar 6 orang, mungkin 6 pilihannya Theo dan nggak ada penggantinya, dan tim MDL-nya juga orang-orang baru gitu, orang yang mungkin namanya belum pernah kita dengar gitu. Betul. Ya, benar-benar satu musim ini bakal digembleng buat mereka gitu, buat ini. Nah, mungkin baru season 14 bakal lebih tua
Ya, bisa jadi sih. Makanya mereka nggak banyak ini ya. Setiap role cuma ada satu tanpa ada pelapis. Jadi biar ya udah di season ini mereka full main terus gitu ininya, nggak kayak season sebelumnya kan ada beberapa orang misalnya satu role jadi harus milih siapa yang mau diturunin gitu kan. Kalau ini paling cuma gold lane doang yang ada 2, sisanya satu semua. Iya. Bisa jadi sih, betul seperti itu. Terakhir Felix nih, gimana Lex tanggapannya Lex soal roster EVOS Glory nih Lex? Kalau menurut gua, Warlord dan Super Red itu adalah pemain yang bagus, tapi menurut gua pribadi nggak sebagus yang dirumorkan sebelumnya, Yawi, Eman, dan kawan-kawan. Kalau dari statistik, Super Red itu salah satu top 5 di MPL Malaysia. Bagus, meyakinkan. Cuma kalau balik lagi kalau dibanding sama Eman kan ya beda. Pemain yang juara loh di MPLI dan juara juga di MSC. Dan itu maksud gua yang menurut gua dengan apa ya? kurang star levelnya kurang lah. Iya, gitu kurang star mungkin. levelnya kurang mantep. Ya walaupun mungkin nanti kan biar MPL liganya jalan dulu ya baru terbukti gimana kan. Cuma Ya. kalau menurut gua Secara di ini atas EVOS kertas, dengan secara roster power ini level kurang. underdog banget sih rosternya. Gue nggak bisa bilang jelek ya, underdog kalau nanti pembuktinya pas liga jalan, dan gue yakin mereka bakal tampil maksimal lah dengan roster ini. Apalagi kan tadi seperti bilang ada Coach Theo. Dia ini kan kata Willy tadi ini adalah roster pilihan Coach Theo, dan gue berusaha untuk percaya dengan pilihan Coach Theo, dan ya semoga lah hasilnya baik. Itu kata gue sih. Setuju sih sebenarnya ya, pasti gitu nggak sih? Maksudnya menurut gue ya, walaupun mereka power levelnya nggak semewah pemain tim-tim lain, tapi ya mungkin ya ada di sini ada chemistry yang mungkin beda gitu ininya, karena sebagian dari mereka masih udah ini lama, dan justru karena mereka underdog juga mereka bisa main tanpa beban sih gitu. Betul. Bisa lebih lepas gitu nanti penampilannya. Cuman yang penting asal fans EVOS-nya jangan terlalu berharap yang aneh-aneh dulu lah. Namanya tim masih baru juga kan, ininya masih. Sebenarnya bukan ini sih, kok lebih ke arah gue kasihan ke fans EVOS yang sekarang karena dibully mulu di medsos. Kayak dibandingin, roster BTR kayak gini, EVOS gimana? Ya Allah, kayak nggak ya itulah maksud gue, karena star levelnya ini nggak semewah tim-tim lain gitu loh. Ya karena rumput tetangga dianggap lebih jauh, dianggap lebih mewah, jadi ini gitu pada fansnya. Ya gimana ya, belum tentu yang star levelnya di bawah atau power levelnya ini belum tentu langsung otomatis lemah gitu kan, seperti yang kayak kita udah pernah bilang di episode-episode sebelumnya. Ya kalau memang cuma secara diukurnya cuma secara power level mah udah aja langsung kasih ke Onyx pialanya, nggak usah ada MPL lagi, ya nggak sih? Kalau lihat dari power level kan masih banyak faktor yang ini nanti yang berperan buat jadi juara gitu, jadi belum tentu juga. Gimana yang lain, ada tanggapan lagi nggak mungkin soal roster EVOS atau dari tadi yang diomongin nih? Menurutku EVOS Glory jadi punya ruang yang lebih luas untuk berkembang sih daripada. Betul. Benar. Nah, cara mereka fansnya juga, menurutku fansnya sudah lebih legowo lah ngelihat. Ya, Jadi, karena udah dari season kemarin udah ini ya udahlah gitu. Mereka datang dari season sebelumnya nggak lolos playoff, ya sekarang mereka datang sebagai tim yang ngejar playoff gitu. Mereka kan bebannya nggak lebih berat dari season sebelumnya gitu. Jadi, ya, EVOS punya ruang lebih banyak untuk berkembang lah dibandingkan Onyx Esports. Onyx pasti masuk ke MPL season 13 kan targetnya juara. Iya, kalau di luar itu nggak ada ini lagi, mereka harus gitu jadi juara di musim ini. Karena aneh gitu. Kalau EVOS lolos playoff seneng pasti itu fans. Jadi sangat besar sekali kalau. Jadi itu harus dimanfaatkan sama EVOS Glory sih. Bener banget, gue setuju banget sih itu. Ya toh lagian kalau cuma masalah dibully-bully mah ya biarin aja, toh nanti juga hasil akan membuktikan di musim-musim berikutnya mungkin. Ya. Gitu. Justru menurutku yang lebih jelek daripada roster EVOS lebih ke arah lagu mereka yang rilis baru-baru ini sih. Itu wow, kenapa tuh lagunya? Mereka lagi nih dijelas. Ini kenapa nih? EVOS di sini, ya.
Emang kayak apa lagunya? Aduh. Tapi kalau secara roster much better lah lagunya. Oke. Aduh. Apa lo Kiatnan ya. Waduh. Sorry. Gua nggak ikut. Ininya ya kukunya nih albumnya. Nah lo. Oke. Dari soal EVOS mungkin kita lanjut dulu kali ya. Mengingat ini ada banyak tim yang kita bahas, mungkin kita lanjut dulu ke tim berikutnya yaitu Aura Fire nih. Aura Fire juga baru ngeluarin reveal roster mereka, dan kalau dilihat-lihat dari segi komposisi mirip lah gitu maksudnya sama EVOS. Maksudnya hampir semuanya nggak ada pelapis kecuali di jungler doang ya. Dimana ada yang baru yaitu Gugun. Sisanya sih masih pemain lama kecuali ya jungler sama roamer lah gitu, pemain barunya gitu kan. Tapi yang ini semuanya cuma satu role doang, maksudnya nggak ada pelapis semua. Gimana guys, coba tanggapannya soal roster baru dari Aura Fire ini? Nih gue sebagai Aura fan boleh nggak kok? Boleh, silahkan dulu. Aura fan. Ini gue maju paling depan nih kalau yang ini. Oke. Menurut gue roster Aura yang sekarang itu mungkin adalah roster terbaik yang Aura punya selama di MPL ya. Waduh, terbaik langsung nih. Iya, menurut gue itu karena akhirnya mereka menemukan pengganti Godiva yang sempurna gitu. Kan kalau sebelumnya Hai menurut gue agak kurang lah. Dan akhirnya mereka ngambil roamer yang benar-benar top lah aja di dunia, bahkan Yawi. Levelnya level dunia sih ini sih roster roamernya, nggak main-main. Walaupun sebenarnya ada keraguan karena Yawi itu adalah pemain asing gitu kan, dan dia megang jabatan roamer. Tapi seketika gue nonton live-nya Yawi, gue nggak ada keraguan lagi karena Yawi tampak udah fasih berbahasa Indonesia gitu. Yang mana untuk memegang posisi roamer kan komunikasi adalah kunci kan. Benar. Itu udah solve sih harusnya masalah komunikasi. Jadi menurut gue dengan PD mengatakan harusnya Aura bisa lah playoff ya masuk. Dan kalau selain Yawi ada mereka kedatangan King Gugun namanya, itu ex TWE apa Herald ya? Tiger Wong kalau nggak salah, iya. Tiger Wong cukup baik ya. Ya jungler yang memang belum pernah mencicipi panggung MPL, tapi debutnya mungkin bakal bagus sih di MPL karena kelihatan di hasilnya di MDL lumayan bersinar. Rekornya bagus ya sebelumnya. Iya, saatnya di MPL bisa. Selain itu ya kurang lebih sama kayak musim lalu, Kabuki, Aran, siapa? Yeskiel sama Hai. Hai kembali ke jungler, itu adalah salah satu perubahan besar ya. Maksudnya dulu kan dia udah sempat jadi jungler, terus ke roamer, terus ke jungler. Ya dengan adanya Yawi otomatis ya harus ini mengalah lah. Hai ini di keep selama ini di Aura, ini FYI ya, karena dia adalah salah satu shot caller di Aura, bukan satu-satunya bahkan yang megang segala shot call di Aura. Makanya dia di keep dan tanpa dia tim jadi agak goyang gitu sebenarnya. Makanya dia jadi dibilang dia pemegang saham di Aura, enggak lah, itu bercanda. Ya dia emang penting itu fungsinya di tim. Ya. Ini kalau dilihat-lihat juga Hai dulu track ininya pernah lumayan loh prestasinya kan dulu sebagai jungler nggak kalah mentereng juga. Dulu pernah imbang sama Albert kalau nggak salah di season 10 sebagai yang mencetak secure lordnya paling banyak gitu sama Albert. Oh iya. Secara retribution dia oke kok, on point. Retrinya on point banget lah, jauh dari kata retri Indomaret ini, jauh banget gitu. Jadi mungkin nggak main-main. Minusnya di High itu assassin junglernya kurang. Itu kurang assassinnya aja. Fanny waktu itu setahu gue nggak bisa main Fanny, sehingga waktu ada saat mereka harus main Fanny, mereka maksa Kabuki buat main Fanny. Jadi High switch ke gold lane. Iya. Karena rotasi role kan. Makanya ya dengan adanya King Gugun yang bisa main assassin, harusnya itu nge-solve juga masalah mereka. Udah sih, paling perubahannya mereka jadi facehugger jadi analis, dan dipadukan dengan Saint Lucas, dua-duanya ex Dota, harusnya Aura bagus sih di musim ini. Ya, harusnya sih mantap sih. Kalau dilihat dari ininya juga solid, mirip-mirip EVOS juga, lagi ramping gitu dia, bakal lebih ya lebih kompak sih harusnya jadinya jadwal. Gimana yang lain? Ada tanggapan? Ada tambahan? Ya, kalau
Dari gua dulu kali ya. Boleh, udah Yawi tuh belakangnya. Yawi. Ya, jadi ya dari pengumuman roster nih ya yang paling menarik ya ini mas-mas satu ini. Iya bener sih. Kehadiran juara dunia dari tim saudaranya juga, sister grupnya Eko. Ya, jadi kehadiran Yawi ini benar-benar jadi pembeda sih menurut gue buat roster Aura di season depan. Soalnya kan ya kualitasnya udah juara dunia gitu, main cowoknya udah gila banget, udah setara sama Keyboy lah, mungkin lebih kali ya. Bisa dibilang user cowok terbaik, salah satu user terbaik kalau bukan yang terbaik ya. Tuh, jadi dengan kehadiran Yawi ini harusnya Aura bisa merangkak lebih jauh posisinya. Tahun lalu nggak lolos playoff, ya mungkin tahun ini bisa 4 besar lah menurut gua. Karena ya tadi rosternya itu cukup berimbang. Dari gold lane-nya udah bagus, dari junglernya entah itu Hai atau King Gugu nanti. Kalau Hai udah menang pengalaman makro segala macem sih kalau menurut gua. Jadi udah bagus. Ya mungkin yang agak kurang itu mid lane-nya ya yang masih agak gua ragukan. Ya. Karena SQL masih nama baru. Jadi kita lihat aja. Tapi ya gitu tadi overall pasti seharusnya Aura ini bisa merangkak lebih jauh lah di season 11 ini. Bisa. Kalau dari XP lainnya sendiri gimana kalau Aran? Oh iya, itu Aran pastinya udah ini ya. Sangat sangat gue nantikan lah. Tahun lalu kan udah menggebrak ya. Gebrakan ya. Menantikan gebrakan tahun ini. Apakah dia masih main dengan gaya split push-nya, muterin base musuh kayak kemarin, atau kali ini ada perkembangan gitu ya? Itu gue cukup penasaran sih. Oke. Herald gimana Her? Tanggapannya Her? Kalau tadi Felix sama Willy optimis, aku skeptis. Oh justru terbalik nih. Wih, asli. Menarik. Kenapa? Soalnya yang dari 6 pemain, 5 main Aura season kemarin kan, yang hasilnya kurang gitu. Terus mereka ketemu 1 pemain PH, Yawi yang ya nggak semua pemain PH langsung bisa ngasih impact sih. Betul. Felix bilang top color-nya bahasa Indonesianya Yawi bagus, gelar kurang bagus apa Lix? Benar banget itu Lix. Iya lagi. Ayo. Apa itu? Tapi yang seperti kita tahu ya dulu Delar nggak banyak ngasih impact juga kan waktu pindah ke Evos. Kalau di ceritanya atas, Delar itu kalau di Land of Dawn di pertandingan dia sering telat ngasih info. Itu entering. Harusnya gitu, apalagi Romer gitu. Jadi ya semoga Mas Yawi ini, Mas Ngawi ini bisa belajar lebih baik. Masih ada 1 bulan untuk belajar bahasa Indonesia, bahasa slang, bahasa gaul kan. Justru kadang kalau di pertandingan kan bahasa slang gitu kan yang lebih sering dipakai daripada bahasa Benar. Betul. Terakhir bukannya dia udah lumayan ini bahasa Indonesianya yang gue pernah lihat. Iya, makanya kan dulu bahasa Indonesianya kurang bagus apa. Iya sih. Pas di Leno, pas di pertandingan Gelar sering telat ngasih info gitu. Iya. Ini apakah setuju. Atau Kairi gitu. Karena ya, tapi ya yang lainnya enggak, aku juga agak ragu sama di bagian jungler ya, karena Haik balik lagi ke jungler satu musim. Akhirnya balik ke jungler pasti bakal ada penyesuaian lagi. Sebenarnya kalau jadi Haik pusing sebenarnya, kasihan dia paling sering ganti. Romer balik lagi ke jungler, sering ganti role ya. Punya sahab di Aura. Berarti Aura kehilangan shot caller dong. Itu sih yang membuat aku skeptis. Tapi kalau misalnya Aura berhasil menemukan masalah itu, apalagi aku seneng banget sama komposisi pelatihnya ya, Sandeluka, Pesager. Wah, ini kalau 2 ini bisa ngeraciknya bener, Aura harusnya bisa lolos playoff. Tapi kalau misalnya yang bagianku skeptis tadi ya, Aura pelengkap lagi berarti. Iya. Tapi gue mulai setuju karena Yawi tuh kelihatan bisa komunikasi itu di live, bukan di panggung turnamen. Mungkin nanti di MPL nanti tiba-tiba gugup kan gue nggak tahu kan. Makanya aku harapannya ini bisa belajar 1 bulan lagi untuk fokus di short caller sebagai roamer ya. Karena roamer kan paling banyak ngomong kan. Harusnya betul. Iya. Semangat Mas Yawi.
Aura fans tolong sampaikan ke Mas Yawi belajar bahasa Indonesia lagi. Cuma yang kotor-kotor ya. Yang kotor-kotor, yang slangnya justru yang harus pelajari. Ngajarin yang kata-kata jelek gitu, makanya. Lagi. Felix gimana? Jadi ikut jadi skeptis kayak Herald juga nggak? Atau masih tetap optimis nih? Harus, jangan dong. 50-50 lah itu. 50-50 Oh, 50-50 tetap. 50-50 kok. Aduh kelepasan lah itu. Tetap ini. Ya soalnya memang benar, nggak salah juga yang dibilang sama Herald, karena ya secara komposisi bisa dibilang nggak banyak berubah dari musim kemarin, yang mana kita tahu Aura ya jeblok banget lah di musim kemarin memang. Cuman ya nggak tahu sih, seharusnya sih musim ini walaupun komposisinya nggak berubah, at least role-nya kan ada yang berubah juga, jadi mungkin itu bisa ngasih impact juga. Siapa tahu Hai memang lebih nyaman main di jungler, kita nggak tahu juga ini. Siapa tahu aja. Terus dengan adanya Yawi ya seperti yang tadi udah dibilang juga, ya siapa tahu dengan adanya Yawi bisa ngasih impact yang asal dia udah bisa ini dengan bagus ya, jadi shot caller yang baik, komunikasinya udah baik, mungkin dia bisa ngasih impact yang bagus juga. Sisi positifnya walaupun nanti Aura agak goyang di regular season atau karena mungkin komunikasi atau apapun, at least fans Aura bakal nambah, apalagi kaum Hawa gitu, karena kedatangan kehadiran Mas Yawi ini. Gak salah. Bayangkan kedatangan Kairi aja udah segitunya, apalagi Yawi. Itu dia. Menurut lu gantengan Kairi atau Yawi? Nah, Kairi. Soalnya Yawi itu bad boy banget kan auranya kan. Ya preferensi sih. Kalau gua sebagai cowok menilai kegantengan tuh kulbet kayak Kairi tuh, kayak spek manhwa. Coba rating dong. spek manhwa. Rating berapa Lex ya? Yawi berapa, Kairi berapa? Yawi tipis-tipis 7 sih. Oh, Yawi 7. Kairi 8. Waduh. Yang 10 saya. Waduh. Gua nggak ikutan, silakan nanti yang nonton dinilai sendiri aja. Tolong di klip ya ini, anjing. Oh ini highlight ya, ini highlight. Iya, ini layak masuk highlight. Dari angka, terus terakhir saya. Mantap. Felix gak salah. Oke. Aduh ampun, kulit lagi gue sama fans Yawi nanti. Oke, tapi ini gimana nih soal roster Aura, ada yang mau nambahin lagi sebelum kita ke roster berikut? Kalau boleh. Gimana? R. Yang aku ingat squad Aura itu semangatnya sampai akhir, panasnya tuh sampai akhir. Season lalu ya, kalau ku ingat yang pas pertandingan penentuan Alter Ego lawan Aura yang Alter Ego harus menang, itu mereka nggak ngasih ampun. Jadi menurutku kalau semangatnya itu udah dari awal season, harusnya regular season. Setuju. Bisa. Kita mempertahankan itu. Aran, aku suka. Semoga Aran bisa memberikan gebrakan lagi di season ini seperti season. Ada tambahan kok. Gimana Lex? Apa Lex? Mari kita tunggu season depan, season 14 apakah ada Yawi pindah ke EVOS kok, karena Aura siap. Siapa tahu kan EVOS minat sama pemain yang sekarang kan. Waduh. Takutnya. Sudah dibuka. Ya kalau dia nyaman di Aura gimana? Ya kan udah dari ini. Ya itu kita lihat nanti lah ya. Kita lihat nggak bisa ini sekarang. Gue ada tambahan juga kok. Gimana? Apa lagi? Tapi bukan dari rosternya. Gue mau apresiasi cara Aura ini memperkenalkan roster pemainnya, rilis rosternya. Iya. Gimana tuh? Kayak berawal dari teasernya itu parodiin yang DNKT ini sama RRQ. Diganti jadi CKT. Itu gue nontonnya lumayan lucu sih. Terus teaser berikutnya gak kalah lucu, dia parodiin Alter Ego. Alter Ego yang Bos Delwin itu manggil pemain gitu. Dia ngobrol. Terus yang akhirnya final announcement-nya itu dia bukan niru kali ya, terinspirasi kali dari Onyx gitu. Yang BA-BA-nya main bareng, tahu-tahu jadi pemainnya gitu sih. Keren. Perpaduan yang lumayan menghibur kalau dari gua. tapi ya itu gua setuju sih, kalau dari sisi kreativitas ini harus diakui tim kreatif di balik ininya Aura memang kemarin kreatif banget sih. Dari konten dan dirinya tuh bagus, harus diakui itu. Semoga bisa tetap berkreasi dan tetap menjadi ini kreatif lah. Aura memanfaatkan perannya dengan sangat baik.
betul. Tapi Jadi, itu nih panik ya. Kira niru iklannya naik gitu. Ingat Nah, mungkin Onyx dari sana kali ya. mungkin Onyx niru Nike dan ditiru lagi sama Aura. Iya. Bisa jadi. sama inspirasi itu biar bagus. ATM itu perlu. Iya. Oke. Kalau gitu mungkin udah kita bisa langsung lanjut ke roster yang ketiga, yaitu dari Bigetron Alpha. Gimana guys tanggapannya soal BTR yang baru nih? Kalau nggak mau duluan, aku nggak datang acaranya. Iya. Tuh yang pakai backgroundnya gitu. Oh iya boleh. Bola gitu. Siapa? Gua. Iya, dari Tahu yang itu kostum dulu deh. yang Dari yang ini dulu, Felix dulu deh coba. Yang kemarin handphonenya dipinjem sebentar sama ini. Adanya Bigetron Alpha sekarang menurut gua ya sangat menarik lah, jelas lah, apalagi kedatangan Eman gitu buat pengganti Sive dan Saken gitu. Masalah Bigetron Alpha ini, koreksi gue kalau gue salah, ada pada di Gold Lane-nya kalau di musim lalu. Kalau Saken lumayan oleng di awal musim, sehingga mereka ganti ke Sive itu belum mateng, jadi butuh pematangan lagi di MDL. Nah, mereka harus nyari Gold Lane baru dong, dan yang terbaik kualitasnya, dan mereka akhirnya jatuh hati pada Eman. Menurut gue pilihan yang bijak sih buat ambil Eman, karena Eman secara tim memang lagi goyang kan, FSTPX lagi ya jual-jualin pemain lah. Form juga, dan ya lagi ini juga lah gitu, lagi goyang. Iya, ini kondisi yang sempurna buat Eman buat pindah. Dan ya gue nggak bisa komen banyak soal Eman, ya emang udah sebagus itu, dan seharusnya EVOS Eman bukan BTR Eman kalau dari Masih diungkit-ungkit. Sorry kalau gue sedih sebagai fans nih, gue biru banget soalnya. Kan nggak harus pemain bintang, tadi kita udah bahas ya kan. Oh iya. Harus ini, masih banyak faktor lah ya. biar underdog. Lagian udah ada King Brass, ngapain Eman lagi? Kalau dari BTR Alpha ya lebih nyorotin ke arah coachnya sih, Sendeluka, bukan Sendelukas, apa namanya, yang Cute. Itu coach dari Liga Esport Nasional. Menurut gua dengan pengalaman semusim di Liga Esport Nasional dan langsung naik ke MPL itu terlalu cepat kok. Jadi gue skeptik malah dengan coaching ini. Oke, Dari sininya yang dia skeptik. Dia dulu di Dota sangar lah istilahnya. Bahkan ada istilah case queue adalah kunci. Cuma apakah iya case queue adalah kunci kesuksesan BTR di musim ini? Karena pengalamannya ya baru Liga Esport Nasional, belum ke panggung MPL yang sebenarnya, panggung MLBB yang sebenarnya menurut gue di MPL. Ya itu sih menurut gue, skeptisme gue masih ada. Belum nyampe level tertingginya lah di MLBB gitu ya kalau. Ya mungkin kita bakal lihat inilah yang gue tunggu di Bigetron Alpha nanti, aksi case queue dengan draftingnya, dengan strategi barunya buat BTR. Bakal menarik sih buat melihat BTR nanti. I see. Oke. Itu dari Felix. Dari yang lain gimana? Ada tanggapan lain? Herald dulu mungkin? Atau ini dulu? Gimana? Herald dulu deh. Ya, boleh. Aku setuju. Setuju dengan Felix. Di EVOS Eman. EVOS Eman. Setuju dengan EVOS Eman. Enggak. Iya, soalnya sebenarnya agak bingung ya kenapa tim sebesar Bigetron Alpha nggak pernah juara MPL gitu sampai sekarang. Apa misalnya mereka ngambil coach juara, Aldo udah pernah, ngambil coach PH, Friends pernah, ngambil pemain PH, Marky juga pernah, tapi nggak ada yang sukses gitu. Jadi sebenarnya aku sendiri juga bingung apa sih yang masalahnya Bigetron Alpha di MPL gitu, kenapa kok sampai sekarang belum juara gitu. Sekarang mereka pakai rumus 2 PH tapi pelatihnya coach Indo gitu. Nggak tahu apa enggak ya? Ya nggak tahu. Sebenarnya juga ngambil pemain PH-nya mirip Arakil kan, satu pemain RSG, satu pemain yang kita nggak tahu gitu. Ya, yang belum terlalu oke sih, maksudnya JM ini dari EVOS Manana ya. Minana dari EVOS Manana, sorry. EVOS Minana.
Tapi dia Ya. di EVOS Minana dulu lumayan ini nggak sih? Si CM ini? Namanya sendiri sih jelek. Oh iya. Tapi kalau ngomong Lord CM-nya ya nggak bisa dibandingin. Dia juga nggak ini kan, bukan penantang gelar, masuk playoff juga tidak. Dia nggak tahu apa kalau CM ini adalah pilihan yang tepat untuk menjadi pesaingnya Chorizo gitu. Karena ya kita tahu Chorizo salah satu pemain yang stabil gitu di PTR. Tuh. Sekarang kita bawakan pelatihnya itu loh JM yang kita nggak tahu dia apakah bisa menggendong atau tidak. Atau ini investasi masa depan mungkin dia. PTR kan tukang investasi kok. Siapa tahu dia buat masa depan sepertinya. Investasi, aduh, jadi. Oke, ngomongin investasi ya. Kalau investasi harusnya di MDL sih, kayak EVOS kan MDL-nya benar-benar pemain baru, nah itu baru investasi. Kalau ini kan langsung naik MPL dan namanya belum kedengaran sih. Jadi ya aku salah satu orang yang nunggu Bigetron Alpha main karena bener-bener kosong ini Bigetron Alpha bagus apa enggak ini belum tahu gitu. Apalagi coachnya juga baru. Paling yang lama-lama juga gitu. Ken, Pin, KYY, Chorizo ya Bigetron Alpha sebelumnya yang nggak pernah menjuara MPL gitu. Padahal dari secara power level mereka udah cukup mentereng lah ya, cukup ini ya, cukup bagus. Bagus cara ini udah sebelumnya, tapi kenapa nggak pakai MPL aja? Jadi ada ini dengan rumus baru dari Bigetron bisa ubah apa? Ya. Oke. Kalau gitu Kalau coba. nambahin dikit punya kayak kalau sebenarnya yang Lord JM tadi sebenarnya kalau Ed kan minatnya sama Eman pertamanya, cuma Eman doang nih. Kok Ed nego kan si Eman kan, tapi dari Emannya emang rekomendasi si Lord JM buat masuk. Jadi emang rekomendasi Eman kan, dan Koet ngerasa Chorizo emang butuh pelapis, dan gue setuju karena Chorizo itu berapa momen bagus banget, tapi berapa momen oleng, dan ini mungkin jawabannya. Mungkin nggak bakal jadi starter langsung, tapi di screen kan lumayan buat bantuin Chorizo makin matang gitu. Itu sih. Bisa jadi. Oke, terakhir Willy gimana Will? Tanggapannya Will soal ini? Roster Bigetron ini. Karena dari tadi pada bahas EVOS Eman, gue mau komentar juga sedikit. Ya, kalau EVOS Eman gue rasa nggak cocok sih, karena ya tadi gue bilang EVOS udah punya King Brands, udah selevel satu tipe juga. Jadi kayaknya kalau EVOS beli Eman lagi tuh kayak pemborosan gitu loh. Ya kan, punya dua pemain posisi yang sama dengan harga yang mirip-mirip kayaknya. Gitu. Jadi gua rasa tidak membeli Eman keputusan yang cukup bijak lah. Oke, masih membahas Eman. Dari season lalu itu Bigetron ya, tadi Felix udah bilang kan jelas banget kelemahan utamanya di gold lane. Benar. Jadi kehadiran Eman ini semoga aja bisa menambal kelemahan Bigetron di season kemarin itu. Tapi yang tadi Herald juga bilang, Bigetron ini juga kurang cocok gitu, kurang mujur lah nasibnya dengan pemain asing. Kayak sebelumnya ada Marky. Nah ini yang jarang di highlight netizen itu loh. Bigetron dan Marky ini kayak Evo sama Delar sebenarnya. Cuman bedanya nggak ada bumbu drama aja. Iya. Nah, semoga aja nasib Eman ini nggak kayak si Marky di Bigetron kayak waktu itu kan. Marky main Hanabi waktu itu kok nggak salah, habis itu langsung dicadangin dan nggak tiba-tiba pindah ke Geek Fam. Tapi dulu Bigetron dulu sempat ada ini pemain asing juga kan, selain Marky ada Ripo juga kan? Iya, ada Ripo. Ripo cuma tahan berapa season? Dua season, 3 season. Ya, Ripo ya, kalau salah. Iya, sama Ripo lumayan lama ya. Tapi Ripo-nya kan dari Malaysia, jadi harusnya dia nggak ada. Harusnya enggak lah. Malaysia sama Indo masih satu ini bahasanya. Iya.
Oke, udah tambah Eman, sisanya pemain-pemain lama. Dan kayak waktu itu Coach Catskill pernah bilang di interview kita, dia menarik banget roster ini karena ada satu pemain yang senior banget, yaitu si VYN. Sisanya itu kayak masih yang pemain muda tapi ya cukup berpengalaman gitu. Jadi dia makanya ini menarik banget, ditunggu racikannya Catskill bersama VYN dan kawan-kawan, ditambah Eman. Nanti kita harusnya Bigetron bisa melangkah lebih baik lah di season ini. Ya. Harusnya kalau dilihat dari secara komposisi sama power level, soalnya mereka udah bukan tim ini lagi, harusnya bisa lah gitu bersaing buat ini. Season lalu ini ya peringkat 3 ya, harusnya bisa lah. Harusnya bisa menyamai prestasi musim lalu. Iya. Ya, bisa. Cuma sebenarnya gini sih, kalau gue lihat maksudnya semua tim ini bebenahnya lumayan habis-habisan buat di season 13 ini. Jadi emang agak gimana ya? Ya mungkin memang masih ada beberapa tim yang belum roster reveal, tapi kayaknya persaingannya bakal ketat banget sih ini. Kalau dilihat ya. Benar. Ya, kemarin gak lolos playoff, sekarang kan pasti berjuang mati-matian juga biar bisa lolos. Nah, pertanyaannya bakal tetap ada yang gak lolos playoff 2 tim, dan siapa itu yang nanti bakal ini? 3. 3, sorry ya. Ya. Oke, Felix, 3 ya yang nambahin apa, Lix? Kalau gue sih lebih optimis kepada BTR ya daripada Aura ya sebenarnya. Karena tadi kalau ngomongin soal Aura, masalah komunikasi kan, soal Yawi kan. Sementara kalau di posisi ini, Eman megang role gold lane, yang penting tugasnya ngegendong, bukan komunikasi. Jadi harusnya dengan skillnya Eman yang udah gue tahu sangar banget, harusnya sih lebih optimis sama BTR gue daripada Aura. Kalau sama EVOS? No comment. Waduh. Kata lucu. Apa? Semoga masuk playoff. Oke. Harapannya cukup itu dulu aja lah ya. Yang paling bijak ya. Ya. Oke. Tapi ini kalau dilihat-lihat ada satu ini yang menarik sih, karena dari roster yang udah reveal so far nih ya, hampir semuanya tuh ada pemain PH kecuali Alter Ego. Cuman Alter Ego doang yang masih benar-benar murni full tim Indonesia gitu kan. Yang lain minimal ada satu gitu dari semua tim yang ini lumayan unik nih. Kalau dari kalian sendiri gimana tanggapannya nih? Apakah bakal terjadi memang terjadi meta PH di MPL Indonesia? Gimana? Dari siapa dulu nih yang mau ini? Pertanyaan sulit ini. Pertanyaan sulit. Apakah ini seperti yang sudah diprediksi sama para ini? Kita jadi menggantungkan ini sama pemain PH nih kelihatannya. Soalnya beberapa ini contohnya kayak EVOS bahkan beli ya Super Red gitu, yang maksudnya bukan yang seperti tadi udah dibilang, bukan pemain PH yang wah banget gitu, bukan yang mega bintang atau apa, tapi tetap di ini juga. Apakah ini karena sekedar ngikutin tren aja gitu, semuanya pada beli PH jadi ikutan di PH atau gimana? Kalau menurutku ya Pak ya, karena contohnya adalah Onyx Esports. Dan PH langsung 3 musim berturut-turut juara, jadi ya wajar kalau misalnya akhirnya Onyx yang patokan. Dan salah satu cara cepat buat menjadi Onyx adalah PH. Ini ya bisa dibilang ya jaminan mutu gitu jadinya pemain PH. Jaminan bahwa ya pemain PH punya sesuatu yang mungkin tim manajemen tim e-sport MPL sekarang berpikir ada satu faktor pemain PH yang masih sampai sekarang belum dimiliki sama orang pemain Indonesia gitu. Dan ya mungkin mungkin ada yang bilang kepribadian, etika atau kedisiplinan juga. Nggak tahu ya yang mana. Ya kalau dilihat ya mungkin itu yang akhirnya jadi patokan tim-tim e-sport MPL sekarang gitu. Mereka butuh pemain PH tidaknya mengubah faktor eksternal, faktor internal atau eksternal maksudnya, internal di dalam tim gitu yang mungkin diharapkan pemain Indonesia bisa mencontoh itu mungkin. Tapi kalau soal itu, aku mau pembelaan juga ya. Terus kenapa disukai gitu? Karena ya menurutku musim lalu regenerasinya EVOS memang agak kurang gitu, apalagi
di bagian Gotland gitu. Gotland mereka dia kan Doma sama Kait ya, dua pemain yang itu belum levelnya MPL lah, makanya akhirnya Doma dipindahnya ke liga sebelahnya gitu, bukan ke MPL gitu kan, tetap mempertahankan peran. Ya, padahal kan juga kesulitan buat nyari Gotland yang bisa jadi pelapisnya Brands gitu, dan yang tersedia waktu itu emang sama Super Red mungkin ya juga nggak tahu, akhirnya pilihannya jatuh ke Super Red gitu. Super Red jadi iya, mungkin kalau Ipos dengan terpaksa beli pemain PH mungkin iya, karena emang nggak ada lagi. Itu yang jadi PR-nya, harusnya itu juga jadi PR-nya tim-tim Indonesia gitu. Kenapa sampai nggak ada Gotlander yang sekali ber-MPL gitu yang tersedia di ya belum lahir lagi yang levelnya segitu, yang pemain Indo ya. Iya sih. Padahal dulu kalau kita ingat pemain marksman itu membludak gitu di skena e-sport MLB. Iya. Sempat banyak banget ya, sampai beberapa jadinya harus pindah role gitu ke ini role lain. Iya. Terus sekarang malah harus impor gitu. Artinya ada apa generasi Gotlander gitu. Bener banget itu sih. Pengaruh ke SEA Games dan Asian Games-nya nanti kan. Ya. Jadinya pilihan ininya terbatas itu lagi gitu maksudnya ya. Ya memang kita punya beberapa player Gotlander tier SS lah atau tier S gitu bisa dibilang, tapi ya belum ada penggantinya yang muda-muda gitu. Gitu mungkin ya akhirnya, jadi belum ada lagi pemain baru yang dengan tier yang setara gitu di tier S. Atau minimal mendekati gitu mungkin ya. PR-nya pada manajemen tim sih, bukan cuma ke mainnya juga gitu, karena kalau misalnya Gotlander nggak dikasih kesempatan juga kapan mau unjuk giginya gitu. Itu sih kalau dari aku. Mungkin dari yang lain ada tanggapan lain dari Willy mungkin atau Felix? Iya, kalau gue sih setuju sama yang bilang Herald tadi, pada meniru apa yang Onyx lakukan, yaitu mengambil Courtshape dan Kyrie. Cuman mungkin yang harus diperhatikan ini, Onyx ngambilnya pair-pairan, pasang-pasangan. Dia ngambilnya itu pelatih dan anak buahnya gitu langsung. Tapi ada beberapa tim yang nggak kayak gitu kan. Makanya tuh sempat adalah ya beberapa yang gagal kan, kurang berhasil kayak tadi Bigetron dan Marky. Ujung-ujungnya tapi Marky pindah ke Geekfam, ada pasangannya nih Baloyski dan sana. Ya akhirnya berhasil. Nah mungkin itu yang harusnya sih diperhatikan oleh tim-tim lain yang ngambil pemain PH dan ingin sukses. Terus kalau kenapa banyak PH itu kayaknya ya itu tadi karena banyak juga talent Indo tuh yang bilang kalau pemain PH tuh levelnya emang udah lagi di atas pemain Indo gitu sekarang. Entah dari mekanik, makro, disiplin sih yang banyak disebutin gitu. Ya. Sering pemain kita lihat tuh, sih ya pemain kalau di pertandingan internasional Indonesia kadang suka kedodoran di situ sih, bagian disiplin itu kadang berantakan. Mainnya kurang rapi lah gitu. Banyak yang bilang pemain Indo, gue nggak tahu pemain Indo apa yang dimaksud ya, MPL, MDL atau apa. Katanya tuh nggak disiplin, banyak nafsu gitu. Nafsu ingin ngekill banyak-banyak daripada objektif. Jadi mungkin hal-hal itu yang ingin dipelajari lah. Gitu, yang ingin diambil ilmunya nih sama pemain Indo. Makanya tim-tim Indo nih pada berlomba-lomba pemain PH gitu. Gue cukup setuju sih dengan pernyataan itu, soalnya kalau dilihat-lihat memang itu salah satu ini kita juga. Kalau soal mekanik mah udah gak ada yang meragukan, pemain Indo jago lah mekaniknya. Cuman kalau secara disiplin memang kadang kurang rapi lah gitu mainnya, agak kayak suka terlalu terburu-buru atau terlalu maksa pengen ngekill atau terlalu ya gitulah, jadi intinya kurang disiplin sih kalau dibandingin pemain PH. Karena pemain PH beberapa yang gue lihat contohnya kayak yang paling ini tuh let's say Blacklist Internasional lah, dibilang mekaniknya gitu kalau diinihin adu 1 lawan 1 ya mungkin nggak sejago pemain Indo, tapi mereka bisa disiplin banget gitu dengan meta UB-nya yang benar-benar ngumpul terus, jadi solid bisa dibilang kayak gitu. Solid. Gimana? Felix ya mungkin, ini Felix ada tanggapan nggak Felix soal ini? Yang harus gue bilang ya kok, kalau Indonesia itu sebenarnya nggak ada krisis SDM buat player ya. Kita harusnya banyak banget player bagus, cuma mungkin kalau kata gue mah kurang di scouting aja gitu, sampai nggak ketemu sama tim-tim atas yang lagi nyari player. Misalnya kalau kita ngomong kasus tadi BTR tadi, Koet bilang dia
ngelepas Saken gitu kan karena Goldlangnya oleng kan di musim lalu dan dia harus nyari Goldlang lain. Tapi di Indonesia dia bilangnya nggak ketemu nih sama Goldlangnya, padahal menurut gua kalau scoutingnya lebih ini, menurut gua pasti ada Goldlang yang cocok buat ngegantiin Saken dan itu di CV dan CV di MPL nanti di MPL. Tapi ya malah tergantung ke PH lagi karena ya itu kurang scouting aja menurut gua. Dan kalau ngelihat potensi Indo, ngelihat aja MPL musim lalu, MPL Indo musim lalu, full Indo BTR bisa tembus top 3 loh, walaupun saingannya RRQ yang udah bawa Naomi, dan itu lawan Geek Fam juga tipis-tipis mah bisa lah itu ada potensi ke top 2 cuma ya balik lagi kurang hoki aja ya masih belum inilah ya. Tapi ya scoutingnya sih lebih di ini. Bisa jadi sih masalahnya, kendalanya salah satunya ada di situ, di scouting pemain-pemain bibit-bibit unggul lah gitu dari yang ini belum muncul gitu. Filipina tuh gencar loh scoutingnya loh, makanya tiap ganti season ada nama baru tiba-tiba main bagus langsung meledak. Kayak contoh Irak baru musim berapa sih muncul tiba-tiba langsung gede, langsung di notice RRQ dan dibawa ke Indonesia. Benar. Itu berkat scouting dari ininya. Masa Indonesia nggak bisa sih buat nyari pemain bagus? Kita punya public bagus banget di ranked, tapi masa sih nggak ada yang bisa masuk ke MPL gitu? Itu sih kalau dari gue. Ya bisa jadi ini bisa jadi pesan juga buat para tim-tim ini, mungkin bisa lebih digencarin lagi di sisi scoutingnya sih, atau di sisi rekrutmen playernya lah mungkin ya. Karena harusnya memang ya sebagai negara dengan publik MLBB terbesar, kalau bukan yang salah satu lah gitu, kalau bukan yang terbesar, Indonesia harusnya ya banyak sih. Dan katanya kan liga kita juga nggak kalah kompetitif gitu sama PH, harusnya sih. Benar. Rank match-nya juga lumayan ini, harusnya banyak lah pemain-pemain yang kita nggak harus impor, kita harusnya malah bisa ekspor lagi dengan masanya kita yang banyak banget. Tapi ya ironi aja menurut gue yang terjadi sekarang itu sih. Ya mungkin yang lain ada tanggapan, mungkin kalau gue sih itu soal itu. Kalau masalah impor mungkin ini sih, kalau masalah impor mungkin kita masih belum bisa ini karena ya jujur kata kalau di panggung internasional mungkin memang belum sementereng PH lah prestasi tim kita. Ya dari M Series saja udah inilah, walaupun sebenarnya level kita udah di sana, cuman kan tetap orang ngelihatnya dari juaranya. Kita juara M Series terakhir cuman M1 doang gitu kan, belum pernah juara lagi, walaupun kemarin nyaris banget. Tapi itu pun kalau misalnya juara mungkin tetap bakal ada yang bilang dengan bantuan PH lagi gitu, karena nggak full Indo juga timnya itu. Sementara tim PH semua yang juara M Series atau World Championship ya benar-benar full PH, nggak ada pemain ini gitu. Jadi mungkin ya negara-negara lain yang itu juga pada ngelihat itu, jadi lebih trusted mungkin sama pemain PH. Jadi kalau bukan level internasional memang nggak bisa dipungkirin gitu, memang ya PH yang paling diinin gitu, yang jaminan mutu lah gitu bisa dibilang. Tapi kalau kita lihat dari dalam negeri sendiri sebagai anak Indonesia kan ya kita tahu lah di dalam negeri kondisinya seperti apa, ya harusnya gue setuju sama Felix tadi, harusnya bisa banget kita bersaing gitu. Kenapa? Kan sudah. Kenapa? Ekspor pemain kan udah. Ekspor pemain udah, tapi maksudnya tuh kita belum kayak jadi apa ya? Pasar utama lah, bener. Kayak orang-orang tuh masih tetap nyarinya kayak pemain PH buat jadi kayak contoh ya yang terjadi sekarang di tim-tim Indo gitu kan, mereka ngincer-ngincernya pemain-pemain PH yang ya kasarnya jadi kayak mereka kayak mega bintangnya lah gitu. Impor pemain juga ada gitu, cuman bukan yang level mega bintang gitu, jadi yang kita impor, bisa dibilang seperti itulah. Oke. Nah, kita tadi udah bahas ini yang meta OPH sama bahas para roster-rosternya. Mungkin kita bahas ini kali ya sebelum penutupan nih, karena bentar lagi udah mau habis jam lagi, kita nggak kerasa memang bahas 3 tim sekaligus. Mungkin kita rating kali ya, kasih rating dengan roster-roster yang ada dari ketiga tim ini. Dari EVOS Glory dulu deh, menurut kalian pantas diberi ratingnya berapa nih? Dari siapa ya yang udah siap ini? Willy deh.
Gimana? Aku kasih 6,5 deh karena Coach Theo. 6,5 karena ada Coach Theo. Kalau tanpa Coach Theo? Berat ya 5. Waduh, 5 kalau tanpa Coach Theo. Kenapa nih? Ada alasan ininya kah untuk ngasih nilai segitu? Ya itu tadi gue lebih ke arah percaya ke dia sih karena ini tim pilihan dia. Ada pemain kayak Aura Van, ya Van. Jadi masih jadi pilihan dia. Udah Evos Van sekarang. Iya. Van kan juga juara Piala Presiden gitu kan dan itu jadi pilihan dia. Jadi ada Warlord juga walaupun banyak diragukan tapi kan Warlord ya berhasil bawa Homeboys lah ya ke pentas dunia gitu. Jadi menarik ditunggu lah. Ya, masih ada Panstrong, Brands juga di sana, sama Veldora ya. Oke, dari yang lain gimana? Mungkin Herald berapa kalau ngasih skor? Evos Glory. karena semuanya meta pesimis, jadi ikut pesimis saja 6 lah. Meta pesimis. Karena para netizen juga berkata ini ya pesimis juga semuanya. Yang pesimis, yang optimis harus kita yang posisi ya apa tapi aku lebih menunggu di Post Glory season 14 karena ya. Disengin ini loh. Aduh. tahun dari season 14. Ya. Karena bisa dibilang ya season 13 besok ya paling inilah trial dulu mungkin gitu ya, testing dulu gitu. Jadinya bisa dibilang ntar mungkin yang the real ininya baru turunnya nanti di 14 saat chemistry mereka udah jadi lebih bagus lagi dan ya skill-skillnya buat yang para pemain baru ini udah lebih keasah mungkin. Kayak gitu kali ya. Ya kayak kalau bisa lolos playoff bagus, bisa berangkat ke Riyadh, wow luar biasa. Kalau lolos playoff ya sudah lah gitu. Oke. Meta pesimis. Bagus, meta pesimis. Parah. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya penilaian ini aja. Coba. Terakhir Felix gimana Lex? 3 po. Waduh, ini paling pesimis di antara kita semua dengan Evos Glory. Sorry, 3. Dengan 3. Gue ngelihat bandingannya sama roster yang udah di-announce yaitu 3 sih. Jujur aja 3. Itu pemainnya doang ya, kalau sama pelatih ya 5 lah. Oh gitu, kalau tambah pelatih jadi 5. Tambah pelatih. Iya. Pelatihnya tuh yang bikin gue optimis dikit tuh. Kalau pemainnya ya udah. Jadi secara ini ya masih benar-benar secara power level gitu Felix lihat ini. Iya. Gue masih Panstrong, Brands, Veldora itu gue melihat kegagalan Evos di season 12 gitu. I see. Masih ada. Dan gue menunggu pembuktiannya aja di season selanjutnya. Season ini. Ini belum mulai kan? Season 13 selanjutnya. Season 13. Masih besok. 13. Ya gue menunggu pembuktiannya aja. Oke. Dari roster Evos pada ini pesimis. Tapi ya termasuk gue juga mungkin nggak terlalu gede sih. Walaupun ya tetap gue pasti ngasih 6 sih kalau total ininya. Roster Evos Glory. Soalnya ya memang benar secara yang kalian bilang tadi. Secara power level mungkin bukan yang wah gimana dengan nggak adanya pemain bintang yang benar-benar bintang banget gitu, mega player, mega star banget. Tapi kalau menurut gue masih tetap cukup solid sih. Masih tetap bisa lah gitu mungkin memberikan impact di MPL. Harusnya sih bisa lah lolos playoffs. Kita lihat aja nanti. Oke, nextnya coba yang kalau Aura gimana? Skornya berapa nih rating Aura? Dari fans Aura dulu nih. Felix 8 nih. 8. Waduh, 8 langsung tanpa ini ya. 8. Langsung 8 loh. Cukup optimis rupanya Felix. Yang lain gimana? 7,5 karena Yawi. 7,5 karena ada Yawi. Oke. Herald buat aku sama kayak Evos 6 juga. Ya. Meta skeptis kalau ini. Ya. Kalau ini gue setuju sama Herald sih. Gue juga ngasih nilai nggak terlalu gede. Soalnya ya itu tadi alasannya yang kayak rosternya masih sama loh. Cuman beda Yawi doang. Sama musim kemarin. Jadi kita nggak bisa berharap terlalu
banyak kalau menurut gue. Nggak sama dong kok, kan Hyde kasih roll lagi kok. Jadi yang pentingnya kan pindah, nggak sama dong. Ya, Tapi justru karena mayoritas sama, chemistry-nya tuh masih terjaga gitu. Itu dia, itu juga. Bener. bisa juga. Ya. Cuman ya nggak tahu ya, orang-orangnya masih itu aja kalau gue ngeliat. Maksudnya Bener. nggak ada ini lagi. Tapi bisa juga seperti yang kalian bilang, karena dia pindah role dengan mereka udah pada terbiasa, ya bisa aja lebih nyaman gitu kan mainnya. Betul kok. Rigo juga tahun ininya sama. Iya, itu juga bisa tuh makanya. Jadi keluargaan ini pisau bermata dua memang, agak berbahaya. Kayak rek ya. Aduh. Iya bisa juga ya, karena udah lama chemistry-nya, tapi kan maksudnya bisa aja stagnan gitu atau gimana, berkembang ya karena itu lagi gitu kan. Seperti ini kita ya. Salah satu yang patut mainan. Karena ada Yawi ya, atau kenapa nih? Dan Aran, saya suka. Iya sih, Aran gebrakannya lah bener. Kita wajib nunggu gebrakan Aran di season 13 seperti apa nih, Matt. Dia mau ini apa lagi, split push kemarin udah diperkenalkan di season 13, dia mau ngapain nih? Menarik. Dia fokus cari taunting sih, fokus main. tiap mau main mikirnya taunting siapa nih? Fansnya yang pusingnya nggak main ya orang. ya betul. Oke, kalau gitu terakhir deh kita iniin rating buat roster Bigetron. Gimana? Wah, dari yang sudah ini Bigetron siapa nih? Karena tadi ada Willy, Felix, sekarang Herald berarti. Gimana Her? Berapa nih skornya buat roster Bigetron? Itu udah bagus, 7 mungkin. 7 ya? 7 dengan catatan Eman sudah langsung klop sama timnya, karena Eman kan nggak punya pengganti ya di season ini ya, jadi semoga bisa klop aja lah kalau kita langsung klop ya. Tapi kalau enggak ya 7-nya luntur. Kalau ternyata chemistry-nya nggak dapet gitu ya, dia nggak bisa fit in ke tim. Ya. Iya sih, agak ini ya mengkhawatirkan juga karena dia nggak ada pelapis ya di Bigetron ya, Eman. Lanernya Bigetron cuma dia doang. Jadi kalau nggak berhasil ya, tapi lumayan ada jaminan nggak sih, karena track recordnya Eman lumayan mentereng gitu. Harusnya itu jadi suatu jaminan kalau dia bakal main bagus atau bakal ini nggak sih? Ya, makanya kalau misalnya memang bisa langsung klub ya bagus, PTR bakal buka ayam. Ya. Tapi kalau tidak, ya investasi bodong lagi berarti. Investasi bodong. Oke, kalau dari yang lain gimana? Willy? Sama Herald 7. 7 juga buat roster Bigetron. Oke. Kenapa nih Will? Saya ininya 7, ada ininya alasan? Ya itu tadi, Eman belum teruji. Cascute juga walaupun juara Liga Nasional kemarin, tapi di MPL masih belum teruji lah. Jadi perlu kita lihat lagi nih. Di Liga Esports belum terlalu ini. Oke, menarik. Felix gimana, Felix? Sama kayak Aura kok 8, tapi 8 juga. sama juga catatannya kayak asalkan emang udah klop sama timnya. Iya. Emang udah klop sama timnya dan Cascute udah fasih sama game MLBB sepenuhnya. Karena kan sebenarnya dia kan Dota kan, siapa tahu masih ada adaptasi lagi sama game MLBB gitu. Ya, masih lumayan baru lah gitu di skena MLBB, bisa dibilang seperti itu gitu Cascute. Dia 8, udah angka paling maksimal yang bisa saya kasih. Oke. Nah, tadi ini udah, mungkin ini karena masih ada sedikit waktu, ini mungkin terakhir. Kalau dari so far gitu, transfer pemain dari ketiga tim ini, mana yang menurut kalian yang paling terbaik lah gitu, paling ini the best pembelian? Berat. Kalau aku sih Aura Yawi berarti. Nah, yang di bawah adalah nama
Ngawi. Mas Ngawi. Maksudnya transfer atau cuma kayak Onyx PH ke Onyx Indo gitu? Soalnya kan mereka juga masih sister ini kan, sister team gitu. Iya, masih satu inilah. Tahu pakai itu untuk atau transfer atau enggak? Tapi kalau masuk, ya menurutku ya wis. Nice. Itu paling keren gitu. Tapi sebetulnya di dengan tim besar lain gitu, ternyata maksudnya ke Aura. Jadi Ya. itu kalau aku itu Aura. Dari Herald Aura berarti yang paling wow dari segi transfernya. Kalau Felix, mana Alex? Aku bisa jadi 2 kok, cuma sekarang 1 dulu. Nah. RRQ dari so far. Nggak apa-apa sih. Ini dari yang udah. Oh, kirain dari 3 ini. Dari 3 ini. Tapi aku tetap ya. So far kan. Kan kita udah ada 5 tim yang udah reveal ya. Ada RRQ, ada AE, atau Herald, atau mau revisi tadi jawabannya nanti. Tetap Aura Ngawi. Tetap orang awal. Okay. RRQ karena ngedatengin Wonderkid itu loh, si Irat sama Brusco. Itu menurut gua di atas kertas best transfer sih, karena bolongnya mereka di musim lalu ya itu. Dan satu lagi sebenarnya gue masukin ini kejutan ya, Evos masuk di bursa transfer terbaik. Ini bukan sarkas ya, tapi ini jawaban gue nunggu liga jalan. Maksud gue Evos nanti pas liga jalan dan dapat hasil baik dengan bursa transfer yang kelihatan biasa aja, berarti akan dengan harga murah mereka bisa dapat hasil bagus kan, bursa transfer terbaik dong. Maksudnya dia spend berapa, tapi outputnya bagus banget. Jadi lebih ke nilai spendingnya gitu. Dengan nilai spending segitu mereka dapat hasil yang jauh di atas ininya gitu ya. Kalau ngapain beli, ada yang sampai ya 1M atau berapa M, terserah lah angkanya berapa, tapi hasilnya jelek gitu kan, ya kurang cuan juga. Menurut gua kalau Evos bisa membuktikan kalau mereka bisa dapat hasil yang lumayan lah dengan output segini, dengan apa yang mereka spending segini, itu bursa transfer terbaik sih musim ini menurut gue. Karena lo mesti ngeliat di situ juga apa yang lo keluarkan untuk apa yang lo dapat. Ya, perbandingan ininya lah, benar. Iya. Kalau dalam bisnis kan harus ada namanya BEP-nya lah. Ini bisa dibilang lebih dari BEP. Balik modal. Kalau kata Evos Owner dia harus 1M Lix. Hampir 1M. Hampir 1M. Tapi itu kebagi. Jadi kan dia datengin pelayan buat Evos Volley, Evos Icon sama Glory Volley sama Icon. Itu kan kebagi 3 itu. Volley asumsinya itu roster yang kuat banget lah, price hunter lah di Liga Esport Nasional. Icon MDL regenerasi, yang Glory yang buat ya kayak tertingginya ya. Menurut gua hampir 1M kalau dapat hasil bagus ya itu balik modal banget lah ya, harga yang pantas untuk dibayar. Bursa transfer terbaik kalau berhasil, kalau enggak ya itu enggak lah. Hasil investasi. Nunggu liga jalan. Kita lihat nanti berarti jawabannya apakah ini adalah investasi yang baik. Oke, Willy gimana Will? Kalau menurut lu? Kalau gue yang terbaik sih Bigetron loh. Bigetron. Karena berhasil mendaratkan Nadine Abigail dan Alin. Adin itu beda bursa. Ini bukan bursa transfer pemain, ini malah bursa transfer BA nih ya. Enggak. Iya, tapi bagus loh kedatangan 2 itu loh jadi BTR 7 anjay. Asik. Ya itu bagus sih, cuman kita lagi ini pemainnya sih sebenarnya bukan aja nih kita bahas. Gak apa-apa. Satu. Kalau itu aku setuju. Kalau itu kayaknya banyak yang setuju deh dengan BTR 7 ini langsung nih. Approve. Terutama Felix yang kemarin HP-nya udah dipinjam sama Nadine. Tolong nanti ada video gua ini ya gua mesti pamerin ke orang-orang kalau gua udah nih gitu loh, bestie banget sama Nadine. Asik bestie. Iya. Nyesel gua kata Nadine. Ya balik lagi ya, jadi kalau roster gimana? transfer terbaik kalau gue suka transfernya Alterigo. Alterigo justru ya. Iya. Karena mendatangkan Tas,
Terus sampai Heist juga. Jadi kayak komplit aja gitu gue liatnya, kayak padet gitu, pas. Iya. Dan dia nggak datengin pemain PH sama sekali juga, hebat juga dia. Iya. Ini kok. Kenapa? Liga e-sport nasional yang tahun lalu tuh prize pool-nya yang regular season aja setengah M lebih, dan di playoff juara 1 225 juta. Itu kalau di total kan kurang lebih 700 sampai 800 juta. Asumsinya, ini asumsi terbaiknya, skenario terbaik, EVOS Volley dengan spending yang tadi Mas On yang hampir 1 M dan bisa dapetin tempat terbaik juara 1 di Liga e-sport nasional, mereka udah balik modal sebenarnya dari yang EVOS Volley tadi. Kalau yang nunggu yang Glory, apakah Glory bisa at least masuk ke playoff? Sebenarnya udah cuan sih EVOS dengan skenario kayak gitu. Apalagi kalau ntar bisa lolos ke Riyadh. Iya, itu makin cuan. Worth it banget. Udah nggak cuma balik modal, tapi malah profit gede itu. Ini nggak jadi bangkrut e-sport. Waduh, bangkrut e-sport enggak lah. EVOS masih jaya lah, udah. Oke. Ada yang mau nambahin lagi mungkin sebelum kita tutup? Seperti biasa kok, katanya Kak Hera mau pantun kok buat closing. Oke, ini bukan gua ya, ciri khas kita nih. Bagaimana, Her? Udah wajib tradisi, Kak. Udah jadi tradisi penutupan kita nih sebelum ditutup. Pantun buat 3 tim ya, berarti 3 tim ini ya. Buat ketiga-tiganya. Langsung, tiga-tiganya. Langsung gas tiga-tiganya. Jakarta hujan langsung kena flu. Cakep. Minimal playoff dulu. Asik, buat tiga-tiganya. Masuk. Jangan sampai nggak lolos playoff. Bagus. Oke. Oke lah kalau gitu. Kita tadi udah ngobrolin soal roster terbaru dari ketiga tim MPL ID ini lah. Jadi buat yang udah nonton, thank you banget. Dan kalau kalian ada komen atau apapun, ada saran, masukan, ataupun langsung tinggalin di kolom komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga buat di like and subscribe di channel Upstation Media. Dan nantikan video-video selanjutnya soal roster-roster reveal berikutnya dari tim MPL ID di channel kita, yaitu Upstation Media. Oke? Gua Steve, pamit undur diri dulu bersama dengan Heral, Willy, dan Felix. Sampai ketemu lagi guys. Bye-bye.